Akuntansi Syariah 5G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai review jurnal determinan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ayu Kusumaningrum dengan NIM 205221223, lalu Vivit Ajeng Murtiningrum dengan NIM 205221079, selanjutnya Elsa Marlisa dengan NIM 205221128, dan yang terakhir Ayu Nur Pratiwi dengan NIM 205221172. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi pengaruh ukuran pemerintah, kapasitas fiskal, tekanan fiskal, dan ukuran legislatif pada akrual manipulasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengapa penelitian ini penting untuk diteliti. Karena untuk mengetahui diskresi terhadap akrual dalam pelaporan keuangan Pemda yang dapat dipengaruhi oleh faktor oportunistik manajemen yang cenderung menyamarkan ketidakpatuhan terhadap kebijakan akuntansi dengan tujuan untuk mempengaruhi perspektif stakeholder dan alasan efisiensi sebagai akibat adanya asimetri informasi antara Pemda dengan pengguna LKPD. Selain itu, manipulasi akrual juga digunakan oleh Pemda untuk melakukan penyesuaian kinerja finansial terkait dengan persaingan politik dan karakteristik birokrat pengelola keuangan. Untuk selanjutnya yaitu fenomena. Reformasi pemerintah daerah di Indonesia dengan menerapkan desentralisasi fiskal seiring dengan konsep New Public Management mendorong penggunaan prinsip bisnis pada organisasi pemerintah, termasuk akuntansi berbasis akrual. Implementasi akrual secara penuh sejak pelaporan keuangan tahun 2015 membuka peluang terjadinya manajemen akrual pada pemerintah daerah yang berimplikasi pada bias informasi dan masalah lainnya. Adanya kewenangan penyusunan laporan keuangan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan oleh standar berimplikasi pada terjadinya praktek earning management dan creative accounting, terutama melalui akrual diskresioner. Nilai akrual diskresioner terendah pada tahun 2020 ada di Kota Banda Aceh 0,17, Kabupaten Aceh Barat 0,25, dan Kabupaten Aceh Jaya 0,27. Sedangkan Pemda ini nilai tertinggi ada pada Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Siumeliu, dan Kabupaten Aceh Singkil masing-masing sebesar 0,40, 0,42, dan 0,42. Besaran ini, diskresi akrual ini mencerminkan penerapan akrual yang dilakukan oleh Pemda atas pelaksanaan akuntansi berbasis akrual. Hal ini menggambarkan perbedaan tingkat akrual antara Pemda. Materi yang selanjutnya yaitu gap research. Gap research dalam penelitian ini adalah studi tentang earnings management pada pemerintah daerah telah dilakukan di beberapa negara, seperti Velsot 2019 di Australia, Vinari dan Nasi 2008 di Finlandia, Pina et al. 2012 dan Arsas and Marty 2016 di Inggris, Beck 2018 di Amerika Serikat, Cohen et al. 2019 di Italia dan Yunani, Anesia Pessina dan Sicilia 2020 di Italia, Donatella 2019 dan Donatella dengan Tagessen 2020 di Swedia, dan Ferreira et al. 2020 di Portugal. Namun, kajian tentang manajemen akrual pada Pemda masih jarang untuk kasus yang ada di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Rohman 2016, Rohman et al. 2018 dan 2019, Gamayuni et al. 2019, Ramdan et al. 2021. Selain itu,
belum ada studi yang mengaitkan manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan dengan aspek pemanfaatan informasi untuk pengambilan keputusan oleh anggota lembaga perwakilan legislatur yang memiliki kepentingan politik sekaligus sebagai perpanjangan tangan publik di pemerintah daerah. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu teori. Teori yang terdapat dalam penelitian ini adalah teori agensi, di mana teori agensi dijelaskan oleh Jensen dan Mackling bahwa kedua belah pihak, yaitu pihak agen dan pihak prinsipal, merupakan utility maximizer, sehingga pihak agen belum tentu bertindak sesuai dengan kepentingan pihak prinsipal. Pihak agen termotivasi untuk memaksimalkan bonus yang diterimanya. Hal ini berlawanan dengan tujuan dari pihak prinsipal yang berusaha untuk memaksimalkan pengembalian atas sumber dayanya, sehingga dalam hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pihak agen dan pihak prinsipal. Perspektif keagenan menyatakan bahwa penyusun laporan keuangan cenderung melakukan diskresi akrual untuk memanipulasi informasi yang disajikan agar sejalan self-interest-nya. Misalnya untuk pencitraan, mendapatkan bonus atau penghargaan, dan menyembunyikan fakta. Adanya kewenangan penyusun laporan keuangan untuk menggunakan kebijakan akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi, ini berimplikasi pada terjadinya praktik earnings management dan creative accounting, terutama melalui akrual diskresional. Diskresi ini akan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh users, termasuk anggota DPRD. DPRD yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dapat mengambil keputusan yang keliru sebagai akibat dari manipulasi informasi dalam LKPD tersebut. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menganalisis penyebab dan dampak dari manipulasi itu. Variabel. Variabel terdiri dari dua bagian. Yang pertama, variabel dependen, yaitu manipulasi akrual. Dan variabel independen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ukuran Pemda. 2, kapasitas fiskal. 3, tekanan fiskal. 4, ukuran legislatif. Hipotesis. Fenomena manipulasi akrual dalam kaitannya dengan ukuran organisasi atau perusahaan penyusunan laporan keuangan telah berkembang di sektor bisnis, seperti dalam Dekau tahun 1995, Handayani dan Rajadi tahun 2009, dan Rohman tahun 2018, menurut Richardson tahun 2000, dan Purtama tahun 2017, perusahaan besar cenderung tidak merekayasa labanya, berbeda dengan perusahaan kecil. Pada pemerintahan Sari tahun 2016 dan Sari dan Mustanda tahun 2019 menemukan bahwa besaran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja. Oleh karena itu, hipotesis yang diuji tentang pengaruh GS terhadap manipulasi akrual dinyatakan sebagai hipotesis 1, government size berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Kapasitas fiskal yang rendah mencerminkan kemampuan keuangan yang terbatas untuk memberikan pelayanan dan penyediaan infrastruktur yang melebihi standar minimal. Keterbatasan kemampuan ini berimplikasi pada rumitnya diskusi dalam pembahasan anggaran antara eksekutif dan legislatif, sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil yang terbaik. Kedua belah pihak akan lebih cermat dalam menganalisis setiap rencana yang akan dibiayai dengan belanja daerah. Pemda yang memiliki kapasitas fiskal rendah cenderung ingin melaporkan kinerja keuangan yang lebih baik melalui perekayasaan akrual diskresioner yang lebih besar, yang dapat terjadi karena adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Halim dan Abdullah tahun 2016. Hipotesis yang diuji tentang pengaruh KF terhadap manipulasi akrual dinyatakan sebagai hipotesis 2,
yaitu kapasitas fiskal berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual. Studi tentang pengaruh fiskal distress terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda masih sangat jarang. Namun di sektor privat, penelitian tentang asosiasi kesulitan keuangan dengan earnings management telah banyak dilakukan. Dalam Riandiani dan Wahyudin tahun 2015 menemukan bahwa financial distress berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Studi yang dilakukan oleh Nugroho dan Firmansyah tahun 2017 menemukan bahwa beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan manajemen laba real melalui pemanipulasian nilai penjualan. Metode penilaian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis data sekunder atau sering disebut dengan ADS. ADS merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utamanya. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, model analisis data dalam penilaian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi variabel government size atau GS terhadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa secara statistik variabel GS berpengaruh negatif atau signifikan terhadap variabel manipulasi akrual. 2. Hasil pengolahan data dengan menggunakan model regresi variabel kapasitas fiskal atau KF terhadap variabel manipulasi akrual menunjukkan bahwa secara statistik variabel KF tidak berpengaruh terhadap variabel manipulasi akrual. Yang ketiga, hasil olah data yang menguji pengaruh variabel fiskal distress atau FD terhadap manipulasi akrual menunjukkan bahwa fiskal distress berpengaruh negatif signifikan terhadap manipulasi akrual. Artinya, semakin besar fiskal distress maka Pemda memiliki dikresi akrual semakin rendah. Dengan demikian, hipotesis alternatif ketiga yang menyatakan fiskal distress berpengaruh negatif terhadap manipulasi akrual yang tidak dapat ditolak. Yang terakhir, hasil regresi variabel legislature size atau LS terhadap MA menunjukkan bahwa legislature size berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual. Maknanya, semakin besar legislature size, maka manipulasi akrual akan semakin tinggi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh government size, fiscal distress, dan legislature size terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda di Provinsi Aceh tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa government size dan fiscal distress berpengaruh negatif dan legislature size berpengaruh positif terhadap manipulasi akrual dalam pelaporan keuangan Pemda, sedangkan kapasitas fiskal tidak berpengaruh. Selanjutnya yaitu kontribusi. Penelitian ini memiliki kontribusi yaitu memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manipulasi akrual laporan keuangan di Pemda yang berada di luar kendali Pemda itu sendiri. Selanjutnya juga bisa menjadi pembelajaran untuk peneliti selanjutnya bahwa ditemukan rendahnya nilai koefisien determinasi yaitu hanya sebesar 47,40%. Hal itu menunjukkan adanya variabel lain yang perlu dimasukkan dalam model penelitian ini sehingga dapat meningkatkan ketercukupan prediktor. Beberapa variabel lain yang dapat direkomendasikan sebagai prediktor untuk manipulasi akrual adalah yang pertama, besaran sisa anggaran tahunan sebelumnya. Yang kedua, siklus politik dan kualitas audit. Selanjutnya, internal audit serta menggunakan spesifik accruals untuk mencermati bentuk manipulasi akuntansi yang dilakukan oleh Pemda. Selesai sudah presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, kami memohon maaf dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.